sekalian, masih berjumpa lagi bersama saya di channel Peternak Ciledug. Oke sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk membuat jajanan masa kecil ya, jajanan masa kecil untuk yang lahir sekitar tahun atau masa kecil sekitar tahun 1999 atau tahun 2000-an lah. Jajanan ini cukup populer, yaitu jajanan es kado ya. Ya langsung saja sahabat sekalian, gimana sih cara membuat es kado yang legendaris ini? Silahkan simak videonya sampai selesai. Oh, yang pertama ya sahabat sekalian, bisa dilihat di layar monitor sahabat-sahabat sekalian. Ini ada ampas ya, saya baru saja memarut ampas nih, berhubung di tempat saya kelapa banyak jadi siap menggunakan ampas. Untuk sahabat yang menggunakan, misal ingin menggunakan santan instan juga bisa, sama saja. Nah yang pertama adalah ampas, atau yang pertama adalah santan. Sediakan secukupnya ya, sediakan secukupnya. Jadi yang saya pakai ini kurang lebih sekitar 1,5 liter ya sahabat, untuk satu buah kelapa yang ukurannya besar. Kemudian yang kedua adalah kita sediakan pewarna sahabat. Nah untuk pewarna bebas, mau warna hijau, coklat, bebas. Kemudian ada tepung jagung atau biasa disebut dengan maizena ya. Kemudian selanjutnya adalah kita menggunakan susu kental. Ini sebenarnya bisa menggunakan merek lain terserah sahabat, tapi saya menggunakan merek ini yang ada di layar monitor. Saya menggunakan yang coklat dan yang putih. Kemudian selanjutnya kita garam, menggunakan garam secukupnya nanti ya sahabat. Kemudian selanjutnya nanti ada gula pasir ya, kita gunakan gula pasir sahabat kalian. Kemudian langkah untuk membuatnya, yang pertama ketika santan atau ketika ampas ini sudah kita peras, yang selanjutnya kita gunakan atau sediakan wadah yang berbeda ya. Wadahnya tergantung dengan warna yang ingin kita combine atau kita buat. Jika warnanya 2 maka kita bagi menjadi 2 wadah. Kemudian selanjutnya adalah kita larutkan susunya, atau bukan susu ya, namanya apa ini? Creamer ya. Kita larutkan creamernya saya menggunakan air panas di sini. Saya larutkan dulu. Kemudian baru kita campur dengan susunya dengan santannya. Kita campur susunya dengan santannya. Kemudian langkah selanjutnya tambahkan pewarna di masing-masing wadah tersebut sahabat. Kemudian setelah ditambahkan ke masing-masing wadah, kita larutkan gula pasirnya ya sahabat. Saya menggunakan air panas secukupnya untuk melarutkannya, kemudian kita campurkan ke santan yang telah kita siapkan. Setelah kita masukkan gula, selanjutnya kita bagi santan yang tadi yang masih original ke dalam masing-masing wadah ya. Kita bagi ke dalam masing-masing wadah secukupnya, terserah sahabat mau dimasukkan ke wadah yang mana. Ya, setelah kita masukkan tadi, kemudian kita jangan lupa memasukkan tepung maizenanya ya sahabat. Jadi untuk tadi takaran gulanya secukupnya. Jika suka manis maka gulanya yang banyak, jika tidak suka manis gulanya jangan terlalu banyak. Tapi untuk menambah rasa kenikmatan maka gulanya, kalau saya lebih suka memilih yang rada-rada banyak gulanya. Kemudian selanjutnya setelah dimasukkan, kita masukkan tepung maizenanya sahabat. Tepung maizena bisa kurang lebih 5 sendok makan. Lebih banyak juga tidak apa-apa, tapi jangan terlalu banyak juga ya sahabat. Kemudian setelah itu kita tambahkan garam secukupnya, yaitu sekitar setengah sendok ya, tidak ada. Jadi hampir setengah sendok lah, sedikit ya sahabat, sedikit saja garamnya. Dan selanjutnya setelah jadi ya, setelah kita
kita masukkan ke masing-masing wadah. Kita akan memasaknya ya. Kita masak ya sahabat. Kita masak di dalam panci bisa atau di dalam wajan, tapi bukan wajan yang biasa ya sahabat. Ya, jadi ketika kita masak jangan menggunakan api yang terlalu besar ya sahabat. Kita gunakan api yang sedang saja. Kita gunakan api sedang sambil terus menerus diaduk-aduk ya sahabat. Harus terus menerus diaduk agar santannya itu nanti tidak pecah. Kita aduk-aduk terus sampai mendidih ya. Tanda mendidih nanti ketika sudah mengeluarkan gelembung-gelembung itu tandanya sudah mendidih dan bisa didinginkan ya sahabat. Kemudian lakukan hal tersebut berulang-ulang ya. Berulang-ulang artinya setiap warna yang tadi kita masak semua. Kemudian setelah itu tiriskan. Setelah kita tiriskan barulah kita bisa mengemasnya ya. Kita bisa mengemasnya. Ya simpel sekali kan sahabat sekalian. Nah kemudian kita mengemasnya pakai apa? Kita menggunakan plastik ya. Setelah kita menggunakan plastik, kita taruh di dalam freezer. Kemudian barulah kita menggunakan kertas kado untuk membungkus plastik tersebut, karena kita membuat es kado, jadi kita bungkus dengan kado ya. Untuk yang ada di gambar tadi itu bukan kado ya sahabat, itu saya menggunakan plastik minyak. Jadi sebagai contoh saja, untuk sahabat-sahabat bisa menggunakan kertas kado. Caranya kita buka kertas kadonya, kita gulung seperti kita menggulung kado untuk mantan kita, untuk siapa orang tercinta ya maksudnya. Kita gulung-gulung kemudian kita tetesi dengan sedikit air agar menempel ke es tersebut. Setelah itu kita bisa masukkan lagi ke dalam freezer. Kemudian jadilah es kado. Kemudian kita bisa buka dan tusuk. Jadilah es kado yang legendaris sahabat. Nah bagaimana sahabat-sahabat sekalian? Cukup mudah ya, sangat mudah. Begitu mudah untuk membuat es kado jajanan masa kecil kita di tahun 1999 sampai populer di tahun 2000-an ya sahabat. Jadi demikian hiburan dari saja ya, ini adalah hiburan. Mudah-mudahan dengan hiburan ini bisa bermanfaat untuk saya. Tetap sehat, tetap semangat untuk sahabat-sahabat sekalian dimanapun sahabat berada. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.